Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Coach Hendra Hilman, di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Hari ini saya akan berbagi tips ya mengenai 5 keputusan besar yang mungkin kalau Anda berani lakukan di bisnis Anda, bisa jadi bisnis Anda semakin breakthrough, semakin luar biasa, bisa berkembang, bisa meningkat omsetnya, bisa ada terobosan. Nah, ini adalah 5 keputusan penting ya yang mungkin belum tentu Anda berani lakukan. Tapi kalau Anda bisa berani lakukan, karena ini sudah dilakukan oleh klien-klien saya, dan ternyata it works. Nah, sebelum saya sharing tentang apa itu keputusan-keputusan besar yang dilakukan oleh seorang pengusaha ataupun pemilik bisnis, ya, Anda silakan yang nonton channel saya, yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa like di bawah dan juga bisa komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman Anda. Karena sharing is caring, right? So, hari ini saya akan sharing ya, ini adalah 5 keputusan besar. Artinya, belum tentu Anda sebagai pemilik bisnis berani melakukan ini. Tapi ternyata, ada beberapa klien saya yang berani melakukan ini, dan akhirnya apa yang terjadi, bisnisnya bisa berkembang. Strateginya bisa semakin meningkat, salesnya luar biasa meningkat. Nah, apakah Anda mau? Tapi tergantung Anda. Kalau Anda berani lakukan, ya, bisa jadi ada breakthrough luar biasa. Tapi gini, belum tentu ini semua adalah strategi yang bisa langsung diterapkan di bisnis Anda. Tentunya Anda harus berpikir panjang, harus lihat konteksnya, harus lihat win-win-win. Ini adalah beberapa contoh saja. Contoh yang saya sharingkan ini semuanya sudah dibuktikan, sudah diterapkan, dan memang ada hasilnya. Tapi Anda jangan plek-plek langsung gunakan, jangan plek-plek langsung pakai. Anda harus pikirin dulu, kalau Anda buat keputusan ini dampaknya gimana untuk A, B, C, dan sebagainya. Anda berpikir agak lebih panjang, ya, sehingga keputusannya bisa lebih bijaksana. Jadi saya cuma sharing aja, ada 5 keputusan besar, ya, yang kalau Anda berani lakukan di bisnis Anda, akan terjadi hal yang breakthrough. Ya, tapi ingat, jangan langsung plek-plek. Sekali lagi, jangan langsung copy, langsung coba. Jangan. Anda harus lebih bijaksana melihat dari sisi lebih long term-nya. Oke? Keputusan yang pertama. Nah, salah satu klien saya itu merasa, wah, saya tuh ingin ada peningkatan penjualan, ingin ada perubahan di dalam bisnis saya, tapi selalu bingung, selalu ragu, selalu kayaknya ada hal-hal yang menghambat, ada yang membentengi, ada yang menghalangi. Saya tanya, apa Bu yang menghalangi? Yang menghalangi ternyata ada manajernya, ya, yang manajernya itu tidak bisa sevisi, tidak bisa searah, cara pemikirannya beda. Saya ngomongnya A, dia nangkepnya B. Saya ngomongnya ke sana, dia pikirnya ke sana. Jadi bikin saya pusing. Nah, jadi saya itu nggak enakan orangnya, coach. Jadi saya ya udahlah, saya pikir ya kalau saya udah ngomong, dianya nggak mau, ya udah, yang penting saya udah ngomong. Dan hasilnya ya gimana ya, saya juga udah coba. Dan memang orang ini ya saya lihat juga mungkin bagus, tapi ada beberapa hal yang saya kurang suka. Ya udahlah, saya toleransi lah. Nah, tapi ternyata setelah dibiarkan, ya, manajer ini malah tidak melakukan hal yang lebih baik, gitu ya. Ada beberapa bukti-bukti, ada sikapnya yang nggak jujur dan sebagainya. Saya tidak bilang bahwa semua manajer tidak baik ya. Saya hanya bilang salah satu dari klien saya punya manajer dan manajernya sikapnya, attitude-nya tidak baik. Nah, keputusan yang dilakukan adalah akhirnya dia memutuskan untuk mengganti manajer tersebut, ya, untuk memberikan satu keputusan di mana manajer itu tidak bekerja sama lagi dengan klien saya. Nah, itu sebuah keputusan yang besar banget, karena klien saya tidak berani, nggak enakan, sungkanan dengan orang. Jadi begitu dia putusin, waduh, ini kayaknya berat sekali. Tapi saya tanya, Bu, mana yang lebih baik, ya? Ibu biarin dia seperti ini dan ibunya merasa tidak enak terus, atau ibu berani putuskan dengan satu keputusan yang tegas dan akhirnya apa yang terjadi, ada perubahan besar. Ternyata betul, setelah mengganti manajernya dengan orang yang lebih tepat di posisi yang tepat, hasilnya luar biasa. Timnya lebih solid, ya, perubahan dari progres kerja berbeda dan hasil penjualan meningkat. Itu keputusan pertama. Apakah Anda berani mengganti manajer Anda atau mengganti orang-orang yang mungkin penting, ya, tapi hati-hati. Bisa jadi kalau mungkin dia penting tapi attitude-nya nggak bagus dan membuat Anda mungkin sering hard eating, atau apa tuh, heart adalah hati, eating makan. Jadi makan hati. Nah, itu susah.
Dan itu satu, makan hati. Kedua, kalau sudah beda value, beda pemikiran, beda cara pandang, gimana Anda arahnya ke sana, dia arahnya ke situ, akan sulit. Itu nomor satu. Berani mengganti orang penting di bisnis Anda. Apakah Anda berani? Harusnya ada buktinya. Tapi ingat, jangan langsung plak-plak, wah besok saya langsung ganti orang. Ya nggak gitu juga. Ya Anda harus bijaksana tentunya. Ya harus pertimbangkan sana dan sini. Tapi itu adalah satu keputusan yang berani menurut saya. Nomor satu. Nomor dua yang disebut dengan IPA atau bahasa Indonesianya IPA. Ya, IPA singkatan dari Interpersonal Alignment. Interpersonal Alignment. Jadi gimana? Jadi ini kita ada satu karyawan, ya Anda sebagai seorang pemimpin ataupun pemilik perusahaan, salah satu contoh juga dari klien saya, ini ownernya merasa kalau saya ngomong sama dia itu kayaknya dia bisa sih ngerjainnya, bisa pekerjaannya dilakukan dengan benar, tetapi kayaknya masih ada beberapa hal yang dia belum nangkep. Dia suka salah arti, suka salah persepsi, tapi attitude-nya bagus, ya. Nah, apa yang dilakukan? Terus kadang-kadang dia memang orangnya jujur, ya, tapi suka lambat gitu loh. Nah, itu gimana? Suka moody juga. Dari itu misalnya dia lagi semangat, ya semangat. Tapi hari itu dia lagi kurang semangat, ya udah. Jadi moody gitu. Nah, ini apa yang kita lakukan? Kita lakukan IPA, yaitu Interpersonal Alignment. Nah, gimana caranya? Yaitu kita duduk dengan dia, lalu kita ngobrol one-on-one dari hati ke hati, seperti counseling. Nah, apa yang dilakukan? Kita bilang dari hati ke hati, kita bilang sama si orang ini, Bu, Pak, misalnya gitu ya, saya ingin sedikit ngobrol nih, ya. Ini di luar konteks bahasan tentang kerjaan, tapi tentang kita nih. Saya karena sebagai leader, Anda sebagai tim saya, ya kita harus ada satu kesamaan, ya pemikiran dan mindset dan ekspektasi. Lalu si owner bilang, saya sebetulnya ingin juga agar Anda atau kamu sebagai tim saya bisa berkembang terus. Tapi ada beberapa hal dari ekspektasi saya yang kamu tidak bisa jalankan atau belum dijalankan optimal. Nah itu kalau boleh tahu kenapa? Jadi kita tanya ke dia. Dan dia mungkin ada yang jawab, ada yang diam dan sebagainya. Lalu kita bilang begini, oke kalau gitu gini. Sebagai seorang leader, saya mau tanya, apa sih yang harus diperbaiki dari sisi saya sebagai seorang leader? Biasanya timnya kalau ditanya gitu dia diam aja. Enggak kok Bu, enggak kok Pak, udah bagus. Coba kamu ceritain sama saya. Nggak apa-apa, saya nggak akan marah kok. Coba kamu ceritain, apa sih yang harus saya perbaiki sebagai seorang leader? Iya sih Bu, sebenarnya Ibu tuh orangnya tuh tegas. Tapi kadang-kadang tuh ya suka berubah-berubah keputusannya. Hari ini bilangnya A, besok bilangnya B. Jadi jujur kita takut Bu. Dan kita mungkin ya merasa bingung aja. Kalau mau ngomong juga kita segen. Oh gitu. Jadi apa yang harus diperbaiki? Ya kalau boleh Bu, mungkin Ibu bisa lebih komunikasikan lagi kepada kita. Wah, itu mahal sekali kalau mereka bisa sampaikan itu kepada Anda. Berarti Anda mendapatkan input yang sangat baik. Nah, sebaliknya Anda juga tanya dia. Atau Anda kasih tahu sama dia, kalau gitu, atau biasanya dia juga nanya gini, kalau gitu Bu, Pak, apa yang harus saya perbaiki dari pekerjaan saya? Nah, gini, pekerjaan kamu sudah bagus, tapi ada beberapa hal yang harus kamu perbaiki, yaitu 1, 2, 3. Nah, dengan kita melakukan IPA atau Interpersonal Alignment, kita akan semakin lebih tahu ya apa yang menjadi pikirannya si tim kita. Dan dengan demikian terjadi satu sinergi, satu keselarasan pemikiran, ya, satu keseimbangan dan juga pemikiran yang sama. Dan demikian mereka jadi lebih solid, jadi lebih fokus dan kerjanya lebih semangat. Dan itu ternyata hasilnya dari produktivitas, dari peningkatan penjualan, dari peningkatan hasil kerja itu jauh berbeda. Hanya keputusan untuk IPA. Pertanyaannya, Coach, apakah semua karyawan, kalau orang karyawannya saya ada 50, masa semuanya begitu? Ya enggak, hanya kepada leader-leadernya dulu. Anda fokus ke leadernya, nanti leadernya akan begitu juga kepada timnya. Itu harus bisa IPA, itu keputusan kedua, Interpersonal Alignment. Nah, keputusan ketiga juga yang dilakukan oleh salah satu klien saya adalah dia yang tadinya jarang-jarang meeting, jarang-jarang ngobrol sama tim, paling cuma ngarahin aja, atau paling cuma diberikan instruksi saja, tapi jarang bener-bener namanya meeting yang bener-bener meeting, bukan hanya meeting ya, tapi bener-bener berikan mindset, ya, memberikan briefing gitu ya. Ya, itu jarang. Cuma hanya fokus pada pekerjaan. Nih kamu kerjanya begini-begini ya, nanti tolong laporannya kasih ke saya, cuma begitu aja. Tapi jarang-jarang dibuka mindsetnya, jarang-jarang dikasih motivasi, jarang-jarang dikasih mungkin hal-hal yang lebih positif, itu jarang. Nah, ini klien saya lakukan
10 minutes briefing and coaching. 10 minutes briefing and coaching. Mana bisa, coach? Ternyata bisa juga. Jadi, ya ini cuma istilah saya. 10 minutes itu artinya nggak terlalu lama. Ya, bisa jadi cuma 10 menit ataupun 20 menit paling lama. Apa yang dilakukan secara rutin? Setiap 3 hari sekali, ownernya melakukan briefing dan juga melakukan sedikit motivasi. Ya, sedikit motivasi. Jadi contoh, pada saat briefing, dia bilang gini, oke, hari ini kita briefing dan topik kita sebelum kita bahas tentang pekerjaan, kita bahas satu topik atau kita bahas satu tema, ya, namanya disiplin. Apakah kalian tahu yang namanya disiplin? Disiplin adalah begini-begini. Mungkin ada yang tanya, ada yang bisa kasih tahu saya apa itu namanya disiplin? Mereka bilang, oh, disiplin adalah begini-begini. Disiplin adalah orang yang betul-betul ngikutin aturan dan sebagainya. Oke, nah apakah kita semua penting kalau kita bisa melakukan disiplin dalam kerjaan kita? Oh ya, penting. Siapa yang bilang penting? Angkat tangan semua. Semuanya angkat tangan. Nah, itu sedikit motivasi, ya, sedikit membuka pikiran mereka bahwa ternyata disiplin itu penting. Jadi kadang-kadang owner itu cuma bilang gini, nih pokoknya kamu harus disiplin ya, harus begini, harus begini, harus begini. Iya pak, iya pak, iya pak, gitu kan. Tapi sebetulnya mindsetnya belum terbuka. Mereka harus tahu dulu apa itu disiplin, kenapa harus disiplin, kenapa penting disiplin. Itu contoh saja. Ya, jadi itu hanya tentang disiplin. Tapi banyak hal lagi, tanggung jawab, kerja cepat, speed response, banyak hal. Ya, never give up. Itu semua adalah hal-hal penting, hal-hal yang fundamental, yang basic, yang harus diberikan kepada tim Anda supaya mereka lebih berpikirnya positif, berpikirnya semangat dan sebagainya. Nggak bisa kita langsung kasih arahan dan instruksi seperti itu, nggak bisa. Jadi bisa sih mungkin, cuman lebih maksimal lagi, lebih optimal lagi kalau ada mindset yang Anda berikan. Tapi coach, saya kan bukan seorang motivator coach, saya kan nggak bisa tuh ngomong seperti coach kayak gini. Hati-hati, itu namanya self-limiting belief Anda. Itu namanya self-limiting belief Anda. Saya yang membatasi diri saya bilang nggak bisa. Siapa bilang? Siapa bilang nggak bisa? Anda tuh bisa. Anda sendiri yang bilang Anda nggak bisa. Ya kan? Jangan-jangan itu pikiran Anda sendiri yang bilang Anda nggak bisa. Belum tentu. Ya, Anda bisa melakukan itu. Coba Anda baca sedikit quote motivasi. Pasti juga Anda bisa. Ngomongnya dengan penuh semangat. Pasti bisa. Anda sadari bahwa Anda seorang leader dan Anda ingin membentuk tim Anda. Pasti bisa. Jadi lakukan 10 minutes coaching dan motivation lebih rutin. Itu keputusan ketiga. Ya. Keputusan keempat adalah salah satunya klien saya mengganti sistem insentif. Bukan hanya mengganti, tapi mereka mengimprove. Ya, tadinya sistem insentifnya cuma oke, kalau kita bulan ini capai target, omsetnya kena, kita dapat reward sekian. Udah, itu aja. Itu dia sebut, udah coach saya udah kasih reward. Hati-hati kalau reward saja, tidak ada, kita nggak mau bilang punishment ya, kita bilangnya adalah konsekuensi. Beda dengan punishment. Punishment itu kita menghukum mereka. Kita tidak mau menghukum, kita memberikan konsekuensi. Kalau capai target, dapat reward ini. Tapi kalau tidak capai target, konsekuensinya adalah apa? Anda pikirkan konsekuensinya apa. Jadi konsekuensi itu adalah, ya itulah konsekuensi. Yaitu Anda sendiri yang tanggung. Kalau kita ke jalan gitu kan, ya pokoknya kalau kamu ke jalan atau keluar, ya berkerumun, nggak pakai masker, udah konsekuensinya ya hati-hati, bisa kena virus. Itu kan konsekuensi. Nah, jadi konsekuensi itulah yang harus kita terapkan. Nah, klien saya mengganti sistem insentif ditambah dengan ada konsekuensinya. Oke, 2 kali, 3 kali tidak capai target, konsekuensinya adalah mungkin jabatan ini tidak bisa kita perpanjang dan sebagainya. Ada SP, ada review, macam-macam, ada konsekuensinya. Nah, dengan ada konsekuensinya, orang akan semakin lebih bertanggung jawab untuk melakukan action-nya. Nah, itu dia. Jadi ada konsekuensinya. Ya, itu salah satunya. Jadi mengubah sistem insentif, ya, mengubah hitungannya, mengubah presentasinya, mengubah indikatornya, ya, juga ditambah dengan konsekuensi. Itu juga salah satu keputusan yang besar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Salesnya meningkat, bukan hanya sales ya, produktivitas meningkat, attitude karyawannya berbeda. Owner mulai semakin senang. Karyawan saya sekarang berubah, lebih bertanggung jawab, lebih disiplin, lebih semangat, lebih positif. Itu gara-gara ada konsekuensi, ada reward, dan ada indikator yang jelas. Itu nomor 4. Nah, nomor 5. Ini adalah hal yang sangat penting. Kalau Anda bisa melakukan ini dengan baik, hasilnya akan luar biasa dahsyat. Percaya dengan saya. It works every time. Jadi, dan ini yang paling fundamental, yaitu adalah Anda sebagai seorang leader bisa jadi kenapa tim Anda
belum termotivasi? Kenapa tim Anda masih harus Anda dorong-dorong? Kenapa hasilnya belum bagus? Kenapa penjualannya tidak bagus? Karena eksekusinya tidak optimal. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata yang berpengaruh itu semua adalah diri sendiri, adalah sayanya yang sebagai leader itu tidak optimal. Maksudnya tidak optimal gimana, Coach? Artinya begini, bisa jadi gaya kepemimpinan kita terlalu lemah dalam tanda kutip, terlalu sungkanan, terlalu baik, terlalu nggak enak, terlalu toleransi. Ya, bukannya kita bisa aja bilang, ya Coach, tapi kan kita nggak mau disebutnya galak atau apa segala macam. Iya, hati-hati dengan pemikiran Anda. Leader itu bukan artinya gini loh. Kalau kita leader terus harusnya baik gitu ya. Terus apa? Ya udah toleransi, oke lah, boleh lah gitu kan. Itu baik. Tapi baik itu belum tentu benar. Ya, baik itu belum tentu benar. Masa kita biarin orang yang terlambat kita toleransi, nggak kasih DSP gitu kan? Ya tapi kan dia udah senior, Coach. Ya hati-hati. Baik itu belum tentu benar. Ya, bisa jadi pada saat kita membuat keputusan yang benar, itu mungkin kadang-kadang kita nggak jadi orang baik. Kadang-kadang kita nggak jadi orang baik. Maksudnya gini, nggak jadi orang baik itu artinya gini. Oh berarti Coach gimana sih nggak jadi orang baik? Orang baik itu kan apa sih maksud? Orang baik itu apa sih? Orang baik itu adalah orang yang bisa membantu orang lain ya dan membuat orang lain semakin berkembang. Itu kan baik artinya. Mungkin caranya kita bisa dengan ketegasan, bisa dengan mungkin kita agak marah sedikit. Coba kalau kita lihat, kita dengan anak kita gimana? Kalau dia nakal, kalau dia misalnya tidak belajar, kalau dia main game terus, kita marahin nggak? Atau, udah, kamu jangan main game terus ya. Gitu. Terus dia besoknya begitu, Ma, aku kan masih pengen main game. Udah, kamu kira-kira gimana? Itu kan baik. Ya, tapi kalau, udah, mulai hari ini, gamenya nggak usah main. Besok Mama ambil. Mungkin dia akan marah. Aduh, Ma, gimana segala macam. Tapi apa yang terjadi? Mungkin dari situ dia akan berubah. Dia akan mulai lebih konsentrasi belajar. Tapi ingat, Anda sebagai leader juga harus kasih contoh. Jangan anak Anda disuruh diem main game, tapi Andanya sendiri masih main game. Ya berarti kan Anda tidak kasih teladan dengan baik. Nah jadi, nomor 5 adalah Anda harus bisa mengubah kepemimpinan Anda, gaya kepemimpinan Anda. Salah satu klien saya, tadinya baik, tadinya sungkanan, tadinya nggak enakan. Setelah itu, saya bilang, Bu, kalau seperti ini kira-kira gimana bisnisnya? Gimana dampak timnya? Iya, Coach. Berarti gimana, Bu? Saya harus lebih tegas. Besoknya dia tegas, ya, dia nggak banyak babi, Bu, langsung jebret, kasih tugas, kasih segala macam. Tiba-tiba timnya nurut dan mereka ikut aturan. Hasilnya luar biasa. Ini salah satu contoh saja. Ingat, Anda nggak harus jadi begitu. Jangan sampai, oh, begitu dengerin dari Coach Hendra nih, besok saya langsung jadi galak. Ya nggak gitu juga. Ya, Anda harus lebih berpikir bijak gitu kan. Galak pada situasi yang galak, oke. Galak pada situasi yang memang Anda harus galak ya galak gitu kan. Anda harus tegas ya tegas gitu kan. Jadi jangan semua kondisi Anda galak gitu kan. Siapa yang mau kerja sama Anda kalau Anda galak terus? Ya bukan gitu artinya. Jadi jangan ditelan bulet-bulet ya. Ini saya cuma sharing kepada Anda. Oke, so kesimpulan buat Anda semua, ada 5 keputusan besar yang kalau Anda berani melakukan itu, ya dengan waktu yang tepat, dengan kondisi yang tepat, dan saat yang tepat, Anda akan lihat bisnis Anda akan ada perubahan yang besar. 1, Anda berani mengganti orang penting ataupun manajer di bisnis Anda. Kalau Anda lihat attitude-nya sudah tidak sesuai dengan Anda. Kedua, Anda bisa IPA, yaitu Interpersonal Alignment, one-on-one counseling dengan mereka, untuk bisa lebih mendekatkan pikiran, ya, mendekatkan juga mereka dengan Anda, bikin satu kekompakan, itu dengan IPA. Ketiga, 10 minutes coaching dan motivation untuk memberikan mereka positif mindset, ya, berpikir yang lebih maju gitu kan. Bukan kita banyak cari alasan, tapi kita banyak cari solusi. Itu gara-gara 10 minutes coaching per 2 hari sekali ataupun per hari juga boleh. Ya, per 2 hari terserah Anda, pokoknya Anda lakukan secara rutin. Yang ketiga, mengganti dan mengimprove sistem insentif. Salah satunya ditambah dengan konsekuensi. Dan yang keempat, yang kelima adalah Anda bisa mengganti gaya leadership Anda sehingga menjadi seseorang yang lebih benar, bukan hanya baik tapi benar. Oke, semoga bisa bermanfaat beberapa tips dari saya, dan yang paling penting bukan hanya Anda dengerin, bukan hanya Anda termotivasi dengan video ini, tapi yang bikin berubah adalah Anda action. Oke, saya Coach Hendra Hilman, sukses selalu, take care, salam pengusaha.